Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf Afandi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Seperti apa? Langsung saja kita masuk pada penjelasan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah, untuk satuan pendidikannya yaitu MTSN 7 Kediri. Kemudian mata pelajaran Bahasa Arab, materi pokok perkenalan atau At-Ta'aruf, kelas 7 semester Gasal. Dan untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Kemudian masuk pada poin A, di sini terdapat kompetensi inti, yakni ada 4, KI1, 2, 3, dan 4. Untuk KI1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraktif secara efektif dengan lingkungan sosial maupun alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI3 memahami dan menerapkan pengetahuan yang termasuk faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena atau kejadian tampak mata. Kemudian KI yang terakhir yakni mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yakni menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Selain itu juga terdapat ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Kemudian poin B yakni ada kompetensi dasar atau KD 1.2. Untuk poin 1.2 yakni mengamalkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2.2 menjalankan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam. 3.2 atau 3.2 menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada dalam kurung dhamir plus khobar. Kemudian 4.2 KD 4.2 yakni menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf. Kemudian poin C, yakni ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, di sini IPK ini termasuk pengembangan dari kompetensi dasar. Oke, kemudian untuk poin 1.2.1 yakni menunjukkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2.2.1 menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi. 3.2.1 menelaah gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf dengan memperhatikan bentuk dari susunan gramatikal al-mubtada dalam kurung dhamir plus khobar. Kemudian 3.2.2 menemukan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf. 3.22 tadi yakni menemukan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf dengan memperhatikan makna dari susunan gramatikal al-mubtada dalam kurung dhamir plus khobar. Kemudian 3.2.3 mendeteksi gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf dengan memperhatikan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada dhamir plus khobar. Nah, untuk poin 3.2.1 sampai 3.2.3 di sini perbedaannya yakni terdapat pada kalimat dengan memperhatikan bentuk. Nah, untuk 3.21 ini memperhatikan bentuk. Kemudian 3.2.2 memperhatikan makna, sedangkan 3.2.3 memperhatikan fungsi. Seperti itu. Kemudian poin 4.2.1 menyiapkan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf. Dan poin terakhir yakni
membuat hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Nah, untuk bedanya pada poin 4 ini terdapat pada kata kerja operasionalnya. 4.2.1 menyiapkan, sedangkan bawahnya membuat. Dan kita masuk pada tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu 1. Menunjukkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah dengan baik dan benar, dan seterusnya sampai 7. Tujuan pembelajaran ini juga termasuk pengembangan dari poin IPK, yang mana pada tujuan pembelajaran harus terdapat unsur ABCD, yakni audience, behavior, condition, dan degree. Contohnya untuk audiennya di sini terdapat pada kata peserta didik. Kemudian untuk behaviornya yaitu menunjukkan sampai atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk conditionnya yaitu kata setelah melaksanakan kegiatan sampai pendekatan saintifik. Kemudian yang terakhir yakni unsur D, degree, yakni terdapat pada kata dengan baik dan benar. Seperti itu. Kemudian masuk pada poin E, materi pembelajaran. 1. Teks sederhana tentang perkenalan. 2. Susunan gramatikal al-mubtada dhamir plus khobar. Kemudian poin F, metode pembelajaran, pendekatan saintifik, strategi PBL. Kemudian metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Masuk pada poin G, yakni media, alat, dan sumber pembelajaran. Media audiovisual, kemudian alat atau bahan yakni laptop dan proyektor. Yang ketiga, sumber belajar. Di antaranya yaitu buku siswa mata pelajaran bahasa Arab, buku penunjang lainnya yang sesuai, media cetak dan elektronik. Di sini saya cantumkan link LKPD. Kemudian lingkungan sekitar yang mendukung. Dan yakni langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 kegiatan, yakni pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, untuk pendahuluannya di sini terdapat beberapa tahap, yakni dari guru mengucap salam, guru menanyakan kehadiran peserta didik, dan seterusnya sampai guru menyampaikan tujuan pembelajaran KD 3.2. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya yakni 10 menit. Kemudian untuk kegiatan inti, di sini ada beberapa poin, ada 6 poin ya. Yang pertama yaitu mengamati, dari guru mengajak peserta didik untuk mengamati slide PowerPoint sampai terakhir. Kemudian poin 2 yakni menanya, guru meminta peserta didik untuk menanggapi atau bertanya tentang materi yang sudah diamati. Kemudian 3, mengeksplorasi atau mengumpulkan data. Guru meminta peserta didik untuk menerjemahkan teks yang sudah diamati, dan seterusnya. Kemudian poin keempat, mengasosiasi. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi. Kelima, mengkomunikasikan. Guru meminta peserta didik menyampaikan hasil diskusinya atau disuruh untuk presentasi. Kemudian poin terakhir ini menalar. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi dari kelompok lain. Kemudian kegiatan yang terakhir yakni penutup. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, kesimpulan materi oleh peserta didik dibantu guru, dan seterusnya sampai mengucap hamdalah bersama dan salam. Oh ya, tadi lupa. Untuk alokasi waktunya kegiatan inti itu 70 menit. Sedangkan penutup 10 menit. Kemudian poin I yakni penilaian. Selengkapnya terdapat pada lampiran 2. Jenis penilaiannya yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Nah, seperti itu. Di sini ada kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah, guru mapel, dan waktu pengerjaan RPP-nya. Kemudian di sini ada lampiran 1, yakni materi pembelajaran tentang at-ta'aruf, kemudian al-qawaidnya, yakni mubtada dan khobar. Nah, di sini terdapat lampiran 2, yakni penilaian sikap spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua pengetahuan, dan ketiga yakni keterampilan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.